Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Membayar perpuluhan itu kalau baik, bayar. Belea ketiga saya lihat di penjuru membayar bukan memberi. Di penjurulnya membayar. Berarti kita ada utang. Bayar nah. Lu beli habis tidak bayar bagaimana? Tuhan bayar. Membayar perpuluhan itu. Hanya dua saja saya baca Alkitab, saya membaca Alkitab, ada dua kita disebut penipu. Pendusta. Tidak bayar perpuluhan dengan tidak mengasihi saudara kita. Yang tadi saya sudah baca ayatnya. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita, Alkitab bilang, kalau kita bilang kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita disebut penipu. Kemudian, kalau kita tidak membayar perpuluhan, kita disebut penipu. Tuhan bilang, orang Israel bilang, Tuhan Allah, dengan apakah saya menipu engkau? Tuhan bilang, perpuluhan dengan persembahan khusus itu kau tipu saya. Saya kasih kau, kemudian saya bilang kembalikan 10%. Kau kasih kembali atau makan buang semua? Ya. Itu 10% itu kau kembalikan atau kau makan buang? Itu kau curi saya punya. Saya suka kasih kau 100, saya hanya bilang kasih 10 saja. Itu kita menipu. Tipu manusia saya masuk neraka, apalagi itu tipu Allah. Neraka pun paling bawah. Amin. Mengasihi itu pekerja baik, kasih. Mengampuni itu adalah pekerjaan baik, mengampuni. Menolong sesama itu pekerjaan baik, tolong sesama. Mendoakan orang itu pekerjaan baik, doakan orang. Amin. Karena Tuhan sudah berkorban, Dia sudah memberikan segala-galanya. Tidak ada satu pun yang Dia tahan. Dia mati di kayu salib, kemudian dibilang sudah selesai, sudah genap dan sudah selesai. Artinya semua sudah selesai. Seluruhnya isi sorga Dia sudah berikan kepada kita. Untuk apa kita kikir? Untuk apa kita tidak mengampuni saudara kita? Dalam Alkitab mengizinkan kita marah. Firman Tuhan bilang, boleh marah. Tapi ada catatannya, matahari jangan tenggelam, supaya setan jangan ambil. Tujuan marah ini supaya kita saling, oh betul beta marah ini. Oh ya terima kasih mama marah ini. Ternyata saya salah. Atau mama marah-marah, mama marah-marah setelah mama tenang. Aduh anak, mama minta maaf, mama yang salah. Amin. Itu yang kita harus lakukan. Karena Tuhan Yesus mengirim, Tuhan Yesus datang mati bagi kita bukan karena napasnya habis di dalam jantungnya, bukan. Tapi memang benar-benar Dia mati total. Kematian yang total yang Yesus nyatakan dalam hidupnya karena Dia mengasihi kita. Supaya kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan Dia dalam kerajaannya. Supaya kita bersama-sama dengan Dia duduk di atas tahta kasih karunia yang Dia berikan kepada kita. Tuhan kita adalah Allah yang kasih. Dia mengasihi kita secara utuh, mendalam dan secara pribadi. Tidak ada kurang satu apapun juga. Berbeda dengan kita manusia. Kita mengasihi itu pilih-pilih. Oh ini orang pintar saya kawan dengan dia. Ini orang bodoh lu dengan bodoh saja. Bodoh dan bodoh dia akan terus bodoh.
Kalau kemudian orang pintar ini kan egois sekali. Sebenarnya kalau dia bodoh, kita mesti bergaul dengan dia pintar, mesti bergaul dengan bodoh supaya dia dengan kita. Kita kan semua kadang-kadang kita ajar anak binanya, kalau kau memberi, kau akan ditambah lagi. Ini pintar di koko sendiri. Makanya yang pintar ini bermain musik jangan simpan itu, bagi kepada yang lain supaya ada regenerasi begitu. Jangan kekumuk sendiri ya, roti dalam hidup. Ya, jadi itu Tuhan kita itu punya kemampuan itu, punya kasih itu tidak terbatas. Dia tidak memperhitungkan kau bodoh atau pintar. Kasihnya sama, yang pintar 100%, dia mengasihi, yang bodoh juga 100% dia mengasihi. Manusia saja yang pilih-pilih, dia lebih hebat dari Tuhan, sehingga dia mengkotak-kotakan, dia membuat blok-blok. Ini yang suka dengan saya, yang suka saya curhat dia rangkul saya. Oh ini saya dan ini saja. Salah itu. Harus semua kita berbaur, harus semua kita bergaul. Karena itu Alkitab bilang, yang kaya tidak berkelebihan, yang miskin tidak berkurangan. Karena kita semua satu, kita semua satu tubuh, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Yes. Karena itu seperti dosa datang karena satu orang yang berdosa, yaitu Adam, demikian juga kita punya satu bapa leluhur, yaitu Adam yang kedua. Dia datang untuk menebus kita, menyelamatkan kita, dan membuat kita menjadi hidup yang baru. Karena itu marilah kita terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Ini tujuan hidup kita, kekristenan kita. Kita harus bertumbuh menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Kita harus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu pertumbuhan kita harus terus berjalan ke arah kepenuhan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menebus kita, roh kita sempurna. Tapi jiwa ini, siapa yang sudah bertobat kemudian dia alim-alim terus, tidak marah orang, tidak jengkel orang, kan tidak. Kadang-kadang pas dia lihat begini dia tersinggung, dia lihat di belakang. Padahal kebetulan dia lihat ke sebelah sana, kita bilang, ini anak ini. Dia kehebat. Ya saya punya pengalaman, waktu saya ke ruang depan di sekolah, waktu ke ruang depan, ada teman satu. Pas dia lihat begini, pas saya pun jalan pergi mau ke teras itu, pas dia lihat begini, dia buang muka begini. Saya sakit hati, kau kehebat. Itu salah tuh. Iya. Kemudian dia hantam saya. Saya lihat dengan mata saya sendiri seperti kelereng dihantam. Masuk. Karena memang kau berdosa nah. Kau hebat nah. Sekarang saya bilang, lu kehebat. Kemudian Tuhan bilang, lu juga hebat kau soalnya. Yang hebat itu Tuhan. Tepuk tangan. Yang hebat itu hanya Tuhan. Jangan bilang lu kehebat saja. Kemudian Tuhan, nah apa yang datang sini nih? Lu kehebat saja. Ini apa bilang? Kalau apa yang datang ini bagaimana? Amin. Ya. Karena itu kita harus bertumbuh di dalam pikiran. Ya jiwa itu tentang pikiran, kehendak dan emosi kita. Ya kita masih emosi sampai ini. Sampai Tuhan Yesus datang baru pikiran kita sempurna, kehendak kita sempurna, emosi kita sempurna seperti Tuhan Yesus. Tetapi kita mesti bertumbuh. Sudah tahu kalau kita tukang marah-marah, kita harus berlutut, Tuhan kenapa saya ini kok tukang marah-marah Tuhan? Saya mau bertobat. Tuhan bilang, ya tobatnya harus ada ujian. Ada yang bikin kita untuk jadi tukang marah-marah. Kalau kita menang, Tuhan bilang yes, sempurna. Tetapi kalau kita menolak proses jiwa itu, pikiran melayang ke kiri dan kanan itu,
Kadang-kadang pikiran kita melayang, tidak arah. Kita harus proses dia dengan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan supaya arah pikiran ini menuju kepada satu arah. Kalau kita marah dengan orang lain, kita harus taruh dalam pikiran kita tentang kasih, saya mengampuni. Ya Bapak Mama, kita semua ini diberi modal oleh Tuhan Yesus. Modalnya itu 86.400. Bukan dolar. Kalau dolar ya kita bersuka cita ya. Itu 84 miliar mungkin kalau dolar ya. Bukan juga rupiah. Kalau rupiah kecil 86.400 ya, belum sampai 100.000 kan kecil. Tetapi detik per hari. Setiap kita diberi modal 86.400 detik per hari. Yang mana modal itu kita perlu membelanjakan seluruh kebutuhan arti hidup kita. Ya harus kita banyak. Kalau arti hidup kita adalah jengkel, emosi dan sebagainya, maka kita akan jadi penyakitan dan sebagainya. Itu artinya saya anggap seperti itu menu kolesterol jahat. Ya, dia jahat, bisa mematikan, amin. Kita makan tersalah, saya bisa mati. Itu kenapa kita salah makan? Karena salah pilih. Tahu darah tinggi lapis daging babi terus, ampun. Ya, itu pilihan. Tahu asam urat, asam lambung, pi makan ubi lah, payah kita. Itu pilihan. Ya. Nah, tentunya kita semua mau pilih kolesterol, bebas kolesterol. Saya mengakui, saya menghormati Mama Mercy itu sungguh luar biasa. Dalam hal makan minum, kalau sonde makan daging, sonde makan daging boleh ratus ribu menu yang dipasang situ, tidak sentuh sedetik pun. Ini pilihan. Ada yang mati gara-gara makan daging. Apalagi kalau dia sudah PVLC sana, HOF sana, wah panggangan datang lupa buang bawa darah tinggi. Ya Bapak Ois, kita sudah lupa buang, ini darah tinggi semua. Ada sebuah pertanyaan bilang begini, bisakah seorang Kristen merokok dan tetap masuk surga? Bisa tidak? Bisakah seorang Kristen merokok dan tetap masuk surga? Ya bisa lah. Karena dia akan lebih cepat masuk surga. Karena kan rokok bilang kanker segala macam. Iya dia lebih cepat. Makanya kalau mau cepat-cepat ketemu Bapa di surga, lakukan. Ya kita harus ingat, untuk masuk surga hanya satu syarat, percaya Tuhan Yesus saja. Jangan percaya yang lain-lain, yang ajak dan percaya pilihan lain, jangan pergi lagi. Hanya satu saja, beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita masuk surga. Ini pendapat pribadi, saya minta maaf. Ya, waktu pertama kali reklame rokok saya lihat di Polda itu saya termotivasi begitu. Saya punya keyakinan yang pasti orang merokok itu tidak masuk surga. Padahal ini beda toh, masuk surga. Kenapa? Saya minta maaf, ini pilihan masing-masing, saya minta maaf. Kenapa? Karena dibilang rokok itu membunuh. Ada pembunuh di surga? Wahyu bilang pembunuh tidak ada di surga. Kalau tiap hari kita membunuh diri kita masuk surga? Tidak. Kan disebut pembunuh. Merokok itu membunuhmu. Siapa yang punya hak bunuh diri sendiri? Yesus saya tidak ada punya hak bunuh kita kok.
Tuhan Yesus tidak punya hak bunuh kita. Diberikan hidupnya kepada kita supaya kita memiliki hidup yang kekal, duduk bersama dengan Dia. Dia tidak punya, makanya Tuhan Yesus tidak punya rancangan ini untuk memurkai hidup kita. Ini pendapat pribadi. Saya pendapat pribadi tentang merokok itu membunuhmu. Apakah barang ini bisa membunuh diri saya? Bisa. Ketok terus di sini mati, tidak mati. Kan amen untuk pukul, ya kan? Kalau dia tetap di sini kan tidak bisa mati. Barang itu bisa membunuhmu, kan bisa. Ambil kepotong. Kalau tidak ambil biar di situ pun sampai mati pun tidak akan mati. Kalau tidak ambil barang itu untuk potong atau tusuk diri sendiri. Sama juga, rokok itu membunuhmu. Kalau kau ambil kau taruh di sini ya jelas mati. Ya, tapi ini pendapat pribadi. Mau laksanakan silakan. Tapi kalau tidak melaksanakan lebih baik lagi. Ya. Jadi keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kan itu dihilangkan pikiran rokok. Di mana datang Yesus pasti selesai. Jadi kalau kita mau emosi, Tuhan kasih saya modal itu bukan beli emosi. Tuhan kasih saya modal satu hari, Tuhan berikanlah kepadaku makan kami yang secukupnya. Artinya tiap hari Tuhan memberikan kita modal 86.400 detik untuk kita belanjakan. Bukan untuk membelanjakan, itu pilihan kita. Kalau hak bebas, Tuhan kasih kita hak bebas, tak? Waktu di Taman Eden itu hak bebas belum dicabut. Kalau orang DPR bilang hak imunitas, hak bebas ngomong apa saja. Ya, hak imunitas. Ya, hak DPR untuk bebas ngomong, yang penting jangan melenceng saja sesuai koridor hukum yang berlaku. Itu dia punya hak untuk bicara. Nah, jadi modal 86.400 Tuhan berikan kepada kita bukan untuk tergantung kebebasan kita mau pilih sakit hati ya itu urusan mati sendiri, masuk neraka sendiri. Pilihlah perkara-perkara di atas, mengasihi itu perkara di atas. Pilihlah untuk membaca Alkitab, karena membaca Alkitab. Pilihlah untuk berdoa. Kita harus seperti perempuan gadis yang bijaksana, yang terus mempersiapkan buli-bulinya dengan minyak cadangan. Buli itu berbuat baik, minyak itu berbuat baik. Doa sekali termasuk doa, memberi perpuluhan, memberi persembahan, mengasihi sesama, menolong sesama, menyelesaikan 4 legasi. Itu merupakan minyak-minyak yang kita akan simpan di dalam buli-buli kita. Kita mengambil kontribusi untuk terlibat di dalam 4 legasi, visi yang Tuhan berikan. Ini visi yang Tuhan berikan. Ini pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kita jemaat VLC Kupang. Untuk menyelesaikan 4 legasi itu Tuhan berikan. Kita harus mengambil bagian, jangan diam-diam. Mau buli-buli penuh, terlibat dalam. Mau buli-buli kosong, ketika pas Tuhan mau datang, siapa tahu Tuhan mau datang kapan? No? Ketika kita bergerak baru mau datang terlibat dalam legasi, Tuhan Yesus datang. Selamat sudah, pintu tertutup untuk kita. Ya, karena itu mari. Itu visi Tuhan, bukan visi Pak John Pagidai, Mama Mercy. Bukan. Itu visi yang Tuhan taruh di dalam hatinya untuk kita semua bergandeng tangan menyelesaikan visi itu. Mari kita ambil bagian di dalamnya. Jangan kita persiapkan hidup kita masing-masing dengan minyak yang Tuhan mau untuk kita pakai di dalam kehidupan kita. Karena kita semua harus bertumbuh secara pikiran, perasaan, kehendak, emosi. Kita harus bertumbuh sama seperti Yesus. Ya. Secara fisik kita tidak pernah melihat Yesus setelah pelayanan ame rokok satu kok tarik. Hilangkan stres, kan tidak, ya? Beta stres, kalau tidak rokok tidak bisa kerja. Ini utak atik ini mesin saya tidak akan dapat lihat sendiri. Salah itu, ya.
Itu keinginanmu, keinginan dagingmu untuk menyenangkan hati dagingmu. Ya. Yesus tidak pernah mabuk-mabukan, judi, benci, pahit, dendam, menipu, mencuri. Tidak pernah. Kalau Yudas ada, Yudas pencuri uang kas Tuhan Yesus. Ya, tapi Yesus tidak pernah sentuh pegang uang. Ya, supaya kita aman jangan pegang uang. Ya, jangan sentuh. Karena itu apa yang dilakukan oleh Bapa terhadap Yesus? Yesus mati terhadap kedagingan. Ya, karena ketika dia diolok, kalau kedagingan tidak mati, dia akan tumbuk itu satu. Iya toh? Yesus mati. Nah, kita juga harus mati terhadap kedagingan kita. Semua yang tidak membuat kita duduk bersama dengan Yesus, kita harus matikan. Karena Yesus sudah mati untuk semua itu. Amin. Yesus juga dikuburkan. Ya, kita juga dikuburkan. Yang penguburan kita seperti apa ya? Dibaptis, ditenggelamkan, tidak ada yang lain. Alkitab hanya bilang ditenggelamkan saja, kita tenggelamkan saja. Jadi yang belum tenggelamkan berarti belum melaksanakan kehendak Tuhan. Iya. Baptisan yang di dalam Alkitab itu tenggelam. Karena itu berbicara tentang kubur. Kalau belum tenggelam berarti belum kubur. Berarti selama ini kau kemana-mana, pikulah mayatmu kemana-mana. Pikul salib. Tuhan bilang belum, itu manusia lamamu itu dikuburkan dulu. Jangan pikul bawa pi mana-mana. Nanti mati. Yesus bangkit. Kita juga bangkit ketika kita keluar dari air. Kita secara rohani kita sudah bangkit bersama dengan Yesus. Ya, Yesus bangkit, kita juga menikmati kebangkitan. Tinggal tunggu saja naik ke surga. Amin. Kenaikan. Tinggal tunggu naik. Naik ini ada dua. Mati. Ketika kita mati, jiwa kita dibawa ke surga. Dan ketika Yesus datang kedua kali, yang sudah mati naik dan yang masih tinggal naik menyusul. Sebelum naik sampai atas, Tuhan sudah sampai di bumi. Kita memerintah bersama Yesus di bumi. Amin. Ya, kita mengalami pemulihan. Jadi persoalan, tantangan yang kita hadapi itu dengan hanya satu tujuan, supaya kita penuh dengan kemuliaan. Banyak kita tidak menikmati kemuliaan Tuhan karena ketika persoalan itu datang, kita lari dari persoalan. Kita menghindar dari persoalan. Kita tidak melakukan menyelesaikan persoalan kita, persoalan tersebut. Akhirnya kita tidak terima kemuliaan. Untuk kita bisa menerima kemuliaan, persoalan, tantangan, hambatan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita hadapi. Karena kita kembali ke belakang, ada api neraka penuh di sana. Di depan juga ada api, tapi setelah kita lewat api itu, ada Taman Eden yang menyertai kita. Amin. Ya, mari kita akan melihat sebuah foto atau klip yang akan ditampilkan oleh Horawashikara. Ya, kalau anak ini mama hanya memegang tangan anak, pasti tidak terlalu kuat ya. Karena bisa saja ombak ini datang, bisa merebut kembali anak ini, bisa membawa anak ini ke dalam bencana yang besar. Ya, ini sangat luar biasa. Anak ini punya hati pasti pulih. Amin. Ketika kita merangkul, kita memeluk anak ini merasakan kehangatan daripada mamanya, kehangatan kasih yang ditunjukkan oleh mamanya. Anak ini akan bertumbuh. Wow, ini sangat luar biasa. Amin.
Mari, Bapa kita seperti itu. Dia senantiasa suka memeluk kita, karena dia mau kita semua bebas, kita semua dipulihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu, salib Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Mana kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kau berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, biarlah salib Kristus membuka mata kita bahwa kita sangat berharga di matanya. Karena keberhargaan kita di matanya, Dia rela datang untuk menanggung dosa kita. Dia rela datang untuk mendudukkan kita sejajar dengan dirinya sendiri. Biarlah kita tenang di hadapan dari Tuhan. Marilah kita masing-masing menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lalu dalam pemberitaan firman ada sesuatu yang Tuhan bicara dengan kita. Biarlah kita bereskan itu di hadapan Tuhan.
Dan kita katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan penghargaan, Engkau memberikan nilai, arti nilai hidup atas seluruh kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami kembalikan segala kemuliaan, kehormatan, hikmat, syukur, pujian kami kepadamu. Karena Engkau Tuhan Allah yang layak satu-satunya untuk dikagumi, dihormati, dikasihi, dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami kembalikan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.